Daftar pahlawan nasional asal Aceh dengan gaya perang yang menarik. Di ujung barat Indonesia pada Pulau Sumatera, mengarah ke utara kita akan menemukan Provinsi Aceh. Bentuk peta seperti ujung pedang yang mengarah ke Laut Lepas. Tidak heran jika pada provinsi ini menghasilkan petarung handal, termasuk bisa menaklukkan Cornelis de Houtman. Siapakah yang menghabisi Cornelis de Houtman? Yang jelas jawabannya adalah pahlawan asal Aceh dalam duel di geladak kapal. Gaya perang gerilya mereka tuntas, sebab pada masa pendudukan Belanda dan Portugis, para pendekar dan pejuang dari daerah ini sering melakukannya. Berikut daftar pahlawan asal Provinsi Aceh yang fenomenal hingga saat ini. Tengku Cikditiro 1836-1891. Tengku Cikditiro berasal dari Tiro Idi yang lahir pada tanggal 1 Januari 1836, Aneuk Galong di Aceh Besar. Wafat pada tanggal 31 Januari 1891, adalah seorang pahlawan nasional dari Kerajaan Pedir Idi, Provinsi Aceh. Nama aslinya adalah Tengku Muhammad Saman, adalah putra dari Tengku Syekh Ubaidillah. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Muhammad Saman dapat merebut benteng Belanda Lambaro, Aneuk Galong, dan lain-lain sebagainya. Belanda akhirnya terjepit di sekitar kota Banda Aceh dengan mempergunakan taktik lini konsentrasi atau konsentrasi stelsel, yaitu membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang masih dikuasainya. Belanda bertahan dalam posisi terjepit sebab melakukan aneksasi maupun penyerangan keluar adalah sangat membahayakan posisi mereka. Belanda akhirnya memakai siasat lain dengan cara meracunnya. Akhirnya Muhammad Saman meninggal pada bulan Januari 1891 di benteng Aneuk Galong. Adapun makam daripada Tengku Cikditiro ada di Mereu, Indrapuri, Aceh Besar. Gelar pahlawan dianugerahkan kepadanya tahun 1973. Cuk Nyak Din. Cuk Nyak Din lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848. Gugur di Sumedang, Jawa Barat tanggal 6 November 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi. Sementara suaminya, Teuku Ibrahim Lamngah, bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamngah di Gle Tarum pada tanggal 29 Juni 1878, kemudian menyeret Cuk Nyak Din lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cuk Nyak Din menikah dengan Teuku Umar setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun ke medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Cuk Nyak Din memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Wafat 1908 pada usia 59 atau 60 tahun. Ada pada komplek makam Cuk Nyak Din, Sumedang, Jawa Barat. Gelar pahlawan dianugerahkan kepadanya pada tahun 1964. Pengabdiannya, sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut diberi nama KRI Cuk Nyak Din. Mata uang rupiah yang bernilai 10.000 dikeluarkan tahun 98 memuat gambar Cuk Nyak Din dengan deskripsi Cuk Nyak Din. Namanya diabadikan di berbagai kota Indonesia sebagai sebuah nama jalan. Masjid Aceh kecil didirikan di dekat makamnya untuk mengenangnya. Masjid Cuk Nyak Din di Jakarta, kemudian Museum Rumah Cuk Nyak Din, Banda Aceh. Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Bandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh 1590, wafat di Bandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh 27 Desember 1636. Merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh. 1606 sampai 1636, Sultan Iskandar Muda telah membawa kerajaan Aceh Darussalam dalam kejayaan. Saat itu kerajaan ini telah menjadi kerajaan Islam kelima terbesar di dunia setelah kerajaan Islam Maroko, Isfahan, Persia, dan Agra. Gelar pahlawan dianugerahkan kepadanya tahun 1993. Berikut nama yang memakai nama kebesarannya: Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Universitas Iskandar Muda, Pupuk Iskandar Muda,
KRI Sultan Iskandar Muda, Taman Iskandar Muda, Yayasan Perguruan Iskandar Muda, dan nama ruas beberapa jalan yang ada di kota seluruh Indonesia. Cuknyak Miutia. Cuknyak Miutia lahir 15 Februari 1870 hingga 24 Oktober 1910. Adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial Belanda sambil bergerak maju menuju Gayo melewati hutan belantara. Siasat perang gerilya dan kecepatannya dalam membangun akselerasi serangan membuat beberapa pos Belanda takluk di tangannya, termasuk serdadu Belanda meregang kesakitan dari serangan yang dia lakukan. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910, Cut Miutia bersama pasukannya bentrok dengan Marsose di Alue Kurieng. Dalam pertempuran itu, Cuknyak Miutia gugur. Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 1964. Ia dimakamkan di Alue Kurieng. Penghargaan yang ia terima selain dari pahlawan nasional, mata uang nominal Rp1.000 juga mengabadikan fotonya. Kemudian namanya juga menjadi nama jalan di beberapa tempat. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara, Museum Rumah Cut Mutia di Aceh Utara, Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat, Taman Cut Mutia Bekasi Jawa Barat, dan beberapa nama jalan di Indonesia. Teuku Muhammad Hasan. Mr. Teuku Muhammad Hasan atau juga ditulis dengan nama Teuku Muhammad Hasan lahir 4 April 1906, wafat pada 21 September 1997. Adalah Gubernur Provinsi Sumatera pertama setelah Indonesia merdeka dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 hingga 1949 dalam Kabinet Darurat. Selain itu, ia adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan dipilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Susunan Kabinet Presidensial Soekarno setelah kemerdekaan Indonesia, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan ibu kota provinsi saat itu adalah Medan. Makam Teuku Muhammad Hasan ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Teuku Muhammad Hasan dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 3 November 2006. Sebuah jalan di Banda Aceh dinamakan Jalan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Teuku Nyak Arif. Teuku Nyak Arif adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan presiden atau gubernur Aceh yang pertama periode 45 sampai 46. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia saat Polstrat atau parlemen dibentuk, Teuku Nyak Arif dipilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Ia diangkat menjadi ketua nasional Indische Parti cabang Kutaraja pada tahun 1919. Setahun kemudian menggantikan ayahnya sebagai Panglima Sagi 26 Mukim. Kemudian pada tahun 1927 ia diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Polstrat sampai dengan tahun 1931. Teuku Nyak Arif meninggal pada tanggal 4 Mei 1946 di Takengon. Ia sempat berpesan kepada keluarganya, jangan menaruh dendam karena kepentingan rakyat harus diletakkan di atas segala-galanya. Hal itu diungkapkan ketika terjadi perpecahan antara bangsawan yang ada di Aceh dengan ulama yang ada di Aceh untuk memperebutkan posisi-posisi karena diadu domba. Jenazahnya dibawa ke Kutaraja dan dikebumikan di tanah pemakaman keluarga pada tepi Sungai Lemnyong di Lamreung, Aceh Besar, mendapatkan anugerah pahlawan tahun 1974. Laksamana Malahayati. Perjuangan melawan Belanda dengan gaya perang yang menarik. Meski dia seorang perempuan, namun jangan pernah ragukan gaya bermain pedangnya.
Sebab kelincahan gerakan dan sabetan pedangnya akan membuat lawan menyalakan alarm. Laksamana Malahayati dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan kapal Belanda yang mencoba memaksakan kehendak. Laksamana Malahayati dan pasukannya tentu tidak dapat menerimanya. Mereka mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa itu Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda tewas. Frederik de Houtman, wakil komandan armada Belanda, ditangkap oleh pihak Aceh. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615, gugur saat melindungi Teluk Kureung Raya dari serangan Portugis yang dipimpin Laksamana Martim Afonso de Castro. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Kureung Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Malahayati mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2017. Penghargaan. Selain dinamakan sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Indonesia, nama Malahayati juga banyak diabadikan dalam berbagai hal. Pelabuhan laut di Teluk Kureung Raya yang dia pertahankannya dulu sekarang dinamakan Pelabuhan Malahayati. Salah satu kapal perang jenis kawal berpeluru kendali atau fregat kelas Fathahillah milik TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Malahayati. Dalam dunia pendidikan terdapat Universitas Malahayati yang terdapat di Bandar Lampung. Sebuah serial film Laksamana Malahayati yang menceritakan riwayat hidup Malahayati telah dibuat pada tahun 2007. Nama Malahayati juga dipakai oleh Ormas Nasional Demokrat sebagai nama divisi wanitanya dengan nama lengkap Garda Wanita Malahayati. Teuku Umar. Teuku Umar lahir di Meulaboh tahun 1854, wafat di Meulaboh 11 Februari 1899. Adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Taktik penyerahan diri. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Pantejin pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Teuku Umar menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teuku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teuku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut atau panglima laut, sebagai tangan kanannya dikabulkan. Insiden kapal Nisero. Tahun 1884, kapal Inggris Nisero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Teunom. Raja Teunom menuntut tebusan senilai $10.000 tunai. Oleh pemerintah kolonial Belanda, Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda. Teuku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nisero merupakan pekerjaan yang berat, sebab tentara Raja Teunom sangat kuat, sehingga Inggris sendiri tidak dapat merebutnya kembali. Namun ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak, sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Teuku Umar berangkat dengan kapal Bencoolen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu Teuku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Teuku Umar juga menyarankan Raja Teunom agar tidak mengurangi tuntutannya. Pada Februari 1899, Jenderal Panheutz mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teuku Umar di Meulaboh dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Meulaboh.
Malam menjelang 11 Februari 1899, Tuku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Meulabo. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Heux mencegat. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu Tuku Umar gugur terkena peluru musuh yang tembus di dadanya. Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Tuku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973. Nama Tuku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Tuku Umar 385. Selain itu, Universitas Tuku Umar di Meulabo diberi nama berdasarkan namanya. Daftar ini diambil dari berbagai sumber. Menjadi pertanyaan, siapa pahlawan dari Aceh yang menjadi idola Anda? Silakan isi kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.